agamanya itu apa? Rohyu yang memang dia tidak pisah, tidak lepas, tidak keluar dari nas. Ya kan? Contohnya kalau tadi sholat, kalau puasa. Kenapa kita harus puasa? Ya kemarin kita udah ngomong juga, makanya ada riwayat katanya hadisnya lemah itu ya, hadis lemah itu sumu tasihu. Ya, Pak Koko ini sebenarnya riwayat siapa sih sebenarnya ini? Pernah baca gitu? Kayaknya kan kalau saya husnudurnya itu ini pasti insya Allah ini adalah akwal dari ulama gitu. Ini perkataan gitu ya, perkataan. Jadi ini bukan hadis tapi mungkin dari tabiin atau mungkin ulama-ulama itu bahwa ketika puasa itu ternyata memang berefek kepada kesehatan. Ya, walaupun mungkin hadisnya mungkin karena tidak sampai ke maudhu gitu ya. Mungkin ini hanya memang hanya asar. Ya, asar itu adalah sesuatu yang disanakan bisa kepada nabi, bisa kepada sahabat, bisa kepada orang secara umum. Asar. Kalau ngomongin hadis itu hanya kepada nabi saja. Khobar itu bisa kepada nabi, bisa kepada sahabat. Kalau asar itu bisa nabi, sahabat, tabi'in dan juga para ulama. Ini yang saya pahami. Jadi lebih kepada mungkin kalau sekarang itu bisa dikatakan kata-kata, bukan kata mutiara tapi pepatah lah. Ya kalau puasa sehat. Nah, gitu kira-kira ada lagi nggak puasa yang memang bikin maksudnya itu adalah kenapa kita puasa karena ini loh tujuannya. Nah, gitu ya. Jadi ini lebih kepada nanti tadi puasa itu akan saya itu lebih kepada logika atau bahasa lainnya itu adalah apa? Rasional. Ya, lebih kepada rasional dan ini yang banyak berkembang di dunia barat, memang di Eropa, Amerika sana di mana mereka berkembang apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Oke, berarti udah paham ya maksud dan tujuan syariat, kemudian cara untuk mengetahui. Nanti ada beberapa tambahan nanti dipersilakan. Intinya dari kias ini sebenarnya nanti memunculkan ya berbagai ilmu. Maksudnya itu ilmu yang ada itu bisa digunakan untuk melihat, untuk menganalisis tentang tentang maksud syariat. Nah, tadi contohnya ketika mengatakan kenapa judi itu haram, itu kan ya, karena nanti kalau pendekatan umpamanya ilmu ekonomi makronya, maka kita akan menemukan Kita akan menemukan ternyata kalau umpamanya judi itu memang merusak perekonomian, sama juga sebenarnya dengan riba juga. Nah, jadi kalau ditanya kenapa riba itu haram, gitu ya. Pertama kemarin jawaban dari usul fikih, yang kedua adalah jawaban dari maqasidus syariah. Jawaban dari maqasidus syariah bisa dari jawaban yang sifatnya itu nas, sari ya, bisa juga sifatnya itu yang yang ghairu sari dan juga kias atau logika atau rasional di mana ini bersumber dari ilmu. Nah, balik lagi tadi ke ketika seseorang itu menikah kemudian tidak ingin punya anak. Kalau hanya perspektif usul fikih memang boleh gitu ya, boleh gitu. Tapi nanti perspektif yang lebih luas dalam kajian maqasidus syariah nanti masuk ke dalam ranah ya mungkin bisa dikatakan ijtihad fil ilmi gitu ya. Jadi saya mengatakan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tidak sesuai dengan tujuan dari syariat. Tujuan syariat itu mungkin bukan hanya ketentraman jiwa dan raga saja, bukan hanya ketentraman jiwa dan raga dari laki-laki dan perempuan, bukan hanya itu, tapi juga untuk tadi menghasilkan keturunan, kemudian menciptakan satu masyarakat, kemudian juga memperbanyak jumlah umat Islam dan seterusnya. Misalnya sekarang tuh di Singapura juga tuh saya contoh di sana karena saya tahu di sana itu, di Malaysia juga, jadi mereka itu sengaja orang Islam itu sengaja anaknya itu banyak-banyak. Ya ada teman itu kemana anaknya itu sudah 5, ada yang 6 juga, bahkan teman yang di Malaysia itu sudah 11. Dia bilang kenapa, katanya yalah saya pengen anak saya banyak gitu, jadi ramai dan dia memang mampu juga sih, dia profesor juga gitu, jadi anaknya itu banyak gitu. Nah ada juga teman yang di sini kemarin udah meninggal, punya istri 1, anaknya berapa ya 4. Udah anaknya 4, di istrinya itu udah gak mau punya anak lagi gitu. Akhirnya nyari lagi yang kedua. Nah gitu, udah izin gitu, udah boleh. Dan yang kedua punya anak 3.
Nah udah punya anak 3 nih, perempuan yang kedua ini dia bilang katanya, udahlah saya nggak mau nikah lagi, kalau mau punya nggak mau punya anak lagi, kalau punya anak lagi ya silakan nyari lagi. Nah nyari lagi kebetulan tetangga di situ, tapi dia memang punya yang punya ini rahimahullah, yang punya pesantren Imam Syafi'i di Cijantung sana itu, ya Abu siapa namanya dia? Aduh, aku siapa lupa lah gitu ya. Jadi satu lagi di sini anaknya itu 3, kemudian sudah agak besar, sekarang kedua udah meninggal. Tapi memang ada sekolahannya SDIT atau apa di sana tuh di Cijantung sana itu. Artinya ya dia pengen punya anak banyak gitu ininya. Tapi ya tidak disia-siakan juga gitu. Nah, jadi berarti saya bisa mengatakan bahwa menikah dengan seperti itu ya. Kemarin soalnya nanya ke saya mahasiswanya itu, saya bilang ya haram gitu, nggak boleh kalau nikah tidak ingin punya anak. Ya, kalau jawaban dari parsial, kalau menurut saya ya mungkin tadi kalau hanya usul fikih tidak melanggar rukun dan syarat gitu, memang tidak ada. Oh boleh gitu, nggak seperti itu seharusnya. Harusnya dia lebih komprehensif lagi, gitu. Termasuk juga mungkin tadi tentang ya mirip dengan KB sih sebenarnya itu. Kalau program keluarga berencana itu dia mengatur itu masih boleh, tapi kalau sampai menahan kemudian sampai ya tidak mau sama sekali, ya itu yang tidak boleh. Nah, seperti itu terjadi gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampai ke yang kias. Nah, kemudian ternyata ini harusnya di kajian sebelumnya tentang teori, ya teori. Ini di saya nanti saya kirimkan, sengaja nggak pakai ini, tentang teori dalam maqasidus syariah. Yang paling terkenal dalam maqasidus syariah itu 2 biasanya, yaitu Imam Al-Ghazali dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya selalunya tadi yang disebut adalah apa? Maqasidul khamsah. Ya ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul akal, ada hifdzun nasl, ada hifdzul mal. Nah, ya ingat ya, ini adalah teori yang sebenarnya awalnya adalah oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kemudian dikodifikasi oleh Imam Al-Ghazali, kemudian nanti diluaskan lagi oleh Imam Asy-Syatibi. Ya, tetapi kita melihat ini sebagai sebuah teori, ya itu sangat mungkin karena kalau kita belajar ternyata yang namanya maqasidus syariah itu dia berkembang, ya sehingga kemudian nanti kita tahu bukan hanya maqasidul khamsah, bukan hanya 5. Ya dalam konteks sekarang biasa selalu ditambahkan dengan hifdzul bi'ah, ya yaitu menjaga, melindungi, melestarikan lingkungan. Nanti ada juga hifdzul ummah, ya menjaga, melindungi, ya melestarikan umat. Bagaimana umat ini agar terjaga. Bahkan ada lagi namanya hifdzud daulah, melindungi negara. Nanti biasanya itu ada di bela negara biasanya itu, ya hifdzud daulah, bagaimana agar negara itu tentram, rakyatnya juga sejahtera. Itu apa yang bisa dilakukan? Nah, gitu ya. Termasuk mungkin yang tadi hifdzuddin sendiri itu bisa dikembangkan menjadi bukan kalau hifdzuddin itu kan sebenarnya dia kalau lebih kepada bagaimana seluruh aktivitas itu agar mengembangkan, melestarikan, melindungi agama. Tapi kalau sekarang umpamanya banyak berkembang tadi aliran-aliran sesat umpamanya, kira-kira pakai hifdz apa ya? Kira-kira pakai apa nih? Jadi menjaga umat nih agar mereka itu tahu ini sesat, ini tidak, ini teroris, ini bukan. Itu kayak gimana nih? Pakai hifdz apa tuh? Pakai hifdzuddin ya. Bagaimana implementasinya? Ya, kalau hifdzuddin itu kan sebenarnya seluruh aktivitas itu harus menjaga, melindungi, melestarikan, gitu ya. Misalnya kalau dalam sebuah paling gampang saya biasa suka pariwisata, ya tourism, pariwisata. Pariwisata itu dia harus mencerminkan hifdzuddin. Caranya bagaimana? Berarti di tempat wisata itu harus ada musola. Ya, harus ada musola. Kemudian nanti kalau terkait dengan hifdzuddin bisa juga harus ada restoran yang halal. Nah, gitu. Terus juga mungkin kalau mau itu mungkin tidak ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Itu dia hifdzuddin. Nah, kalau tadi umpamanya bagaimana agar umat ini agar tidak terbawa nih ke aliran yang sesat? Hifdzul akal. Pakai hifdzul akal. Kenapa hifdzul akal? Karena pemahaman tadi yang pariwisata tadi pariwisata
memfasilitasi fasilitas sehingga pendatang yang Islam Muslim tadi menjaga agamanya tetap Terlaksanakan, Tapi betul. kan menyediakan sarana. Betul. Hifdzul akal mengadakan sarana pembelajaran sehingga dia terjagalah pemikirannya. Nanti kalau dari ya betul. Oke. Jadi nanti kalau di pariwisata, hifdzul akalnya itu adalah apa? Hifdzul akalnya itu adalah bahwa wisata itu seharusnya itu bisa mencerdaskan. Jadi bukan hanya untuk senang-senang saja. Ya makanya nanti ada tadabbur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, nanti satu adalah tentang apa? Penciptaan alam semesta dan seterusnya. Nah, tadi betul kalau mamanya salah satu dari implementasi hifdzul akal nanti kalau di perbankan itu adalah kalau umpamanya nasabah mau datang, dia mau kontrak, itu harus dijelaskan dulu kan ya. Bapak, Ibu, kami di Bank Syariah itu tidak meminjamkan uang, tapi kami adalah pembiayaan. Pembiayaannya itu seperti apa? Bisa musyarakah, bisa mudharabah, atau mungkin Bapak mau nabung saja. Oh, pakai wadiah mungkin kalau masih ini gitu. Itu berarti itu adalah bentuk dari hifdzul akal. Jadi hifdzul akal itu sebenarnya lebih memang tarbiyah, mendidik, ya mengembangkan, kemudian juga menjaga akal manusia. Jadi bukan hanya menjaga saja. Nah, itu bisa. Tapi tadi kalau namanya hifdzul akal berarti harus ini ya, masyarakat itu harus diajari terus. Iya, diajari terus. Mengembangkan dunia pendidikan. Ya betul, kalau dunia pendidikan betul. Walaupun nanti ya agak punya arsiran juga sih, punya keterkaitan juga. Ini kan hifdzuddin juga kan, tentang agama, tentang aliran-aliran sesat gitu ya. Nah itu biasa kita artinya bahwa satu bidang itu bisa masuk ke keterkaitan, ada hifdzuddin dan juga ada hifdzul akalnya. Tetapi bisa kita rincikan lagi, hifdzuddin itu adalah kontennya, sementara hifdzul akal itu adalah prosesnya. Proses untuk mendidik akal manusia, ya mendidik agar biar tahu nih, berarti termasuk berarti nulis buku juga, bikin blog dan sebagainya. Ini aliran sesat, ini bagian dari hifdzul akal. Jadi itu perluasan. Jadi kalau bicara tentang teori dalam maqasid syariah, selain ada Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, nanti juga ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian juga kalau yang terbaru itu ada Thahir bin Asyur, Ibnu Asyur. Kalau yang liberal sekarang itu ada Jasir Auda yang di UK sana itu, di Inggris sana itu. Jadi dia jangan terus berkembang, termasuk di Indonesia. Yang saya pikirkan, saya pengen buat buku sebenarnya kalau Kunto Wijoyo itu bikin buku Muslim Tanpa Masjid kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau kita mungkin agak sedikit politik, berarti kita itu Muslim tanpa negara gitu dulu ya. Kelebihan 10 menit. Oh iya siap. Jadi udah habis nih tenaga tadi. Udah 59